Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Putra dengan NIM H54017211066. Dan di sini untuk pertemuan keempat itu tentang ArchGarch. Jadi untuk apa sih itu ArchGarch? Jadi itu ialah metode untuk memodelkan volatilitas pada data time series dengan varians yang tidak konstan, yaitu heteroskedastisitas yang bersyarat. Dan kenapa sih ArchGarch itu penting? Soalnya ini untuk mengukur resiko, memprediksi volatilitas, dan mengidentifikasi pola volatility clustering. Dan di mana digunakannya ArchGarch ini itu diterapkan pada data pasar modal, makroekonomi, dan juga komoditas. Lalu siapa sih yang gunain itu? Diantaranya adalah ekonom, analis keuangan, dan juga peneliti. Dan kapan digunakannya? Itu digunakan pada saat terdeteksi heteroskedastisitas dan adanya pola volatilitas yang tidak stabil. Dan bagaimana caranya? Untuk singkatnya, yang pertama itu ialah uji heteroskedastisitas atau ArchLM, lalu estimasi model ArchGarch, lalu yang ketiga adalah evaluasi model AIC atau BIC, dan yang terakhir itu ialah interpretasi dan prediksi. Kita udah ada di exercise RStudio. Yang pertama kita lakuin itu ialah import library. Oke. Yang pertama itu adalah library fgarch, terus library rugarch, library eSeries, library forecast, library XTS, library ATSA, library LMS. Oke. Nah, jadi setelah kita import library, kita bakal import dataset itu dari Excel. Nah, URL-nya itu kita ke download data praktikum. Oke. Lalu untuk name-nya kita ganti jadi INF sebagai inflasi. Import. Nah, ini dia datanya. Dari tahun 2023 Januari sampai Desember 2022 dengan 240 observasi. Nah, tapi kan ini 3 variabel ya. Kita mau buat jadi 2 variabel. Ubah variabel. Oke, ubah variabelnya itu misalkan kita pakai data 1 sebagai namanya INF kurung siku koma C min 1 min 2. Oke. Lalu kita ubah ya, kita lihat lagi. Nah, ini cuman ada nomor dari observasi sama inflasinya aja. Setelah dari itu kita ke date, opsi date. Oke, kita ke date sama dengan sec as date 2003 0101 koma as date 2023 sampai 2022 1201. Satu month kurung INF X, kita pakai fungsi XTS data 1 order dot by dates. Kita running dan juga running. Oke. Terus setelah opsi date kita ke plot grafik. Nah, dari plot grafik kita masukin plot
inflasi main inflasi. Nah, ini ya judulnya inflasi dari 2003 sampai 2022. Januari sampai Desember tadi. Udah di plot grafik, kita bakal ke augmented decoupler yang stasioner. Cek stasioner. Oke, kita ke augmented decoupler test ke variabel yang inflasi. Run. Nah, ini dia. P-value-nya 0,01 dan itu lebih kecil daripada 0,05, jadi ini adalah stasioner tingkat level. Kita cek stasioner, kita bakal cek ARIMA. Karena kita pakai RStudio, jadi cek ARIMA-nya kita bakal pakai fitur yaitu auto ARIMA inflasi trace-nya true. Nah, dari auto ARIMA ini RStudio menetapkan bahwa base modelnya itu ialah 3,1,1. Nah, dari situ kita bakal bikin model 1 sama dengan ARIMA inflasi order C. Kita pakai yang tadi ARIMA-nya karena 3,1,1 tutup kurung, dan kita bakal koefisien tes si model 1. Kita run. Nah, untuk model 1 ini itu ialah menentukan ada berapa leg serta jumlah leg yang cocok. Lalu habis ini kita bakal ke arch baru tes. Cek arch. Untuk cek arch-nya itu bakal ngedeteksi hetero atau tidak. Soalnya kan ini kalau untuk yang arch gauge itu harus signifikan tapi hetero. Dan arch test ini tuh ialah apakah residu menyebar dengan luas, dan kalau misalkan menyebar dengan luas itu bisa dinamakan oleh hetero. Jadi kita ke arch test atau variabel yang model 1. Nah, ini dia. Bisa dilihat ini nyebar banyak dan ini juga. Dan karena ini residunya menyebar dengan luas, maka kita bisa bilang ini datanya hetero untuk inflasinya. Nah, lalu kita bakal ngetes itu cek gauge. Nah, ini ada gauge 10, gauge fit, ARMA. Kita pakai ARMA yang 3,1 ditambah gauge 1,0, data inflasi trace false. Terus ininya kita bakal minta summary dari gauge 10. Oke, kita cek gauge yang 10 dan summary-nya. Nah, diingat-ingat kalau kita gauge 10, AIC-nya itu 4,18. Terus misalkan kita bakal nyoba lagi, misalkan arch 11 gitu misal. Sebenarnya ini sama aja, bisa kita copy. Nah, cuman mungkin yang bakal beda ini gauge-nya kita ke satu-satu, ikutin yang ini. Lalu kita summary-nya gauge 11. Oke. Nah, ini bisa dilihat tadi
HIC sekarang 4,17, yang tadi itu 4,18. Nah, bisa dibilang guard 11 itu lebih kecil karena 4,17. Jadi itu lebih baik modelnya. Selanjutnya kita bakal cek yang cek Sigma T. Nah, kita karena tadi model yang bagus itu guard 11, jadi guard 11 at Sigma T, sigma.t. Nah, ini apa sih sebenarnya kalau sigma.t ini? Nah, sigma.t ini ialah mengambil estimasi validitas atau bisa dibilang standar deviasi kondisional, yang dimana validitas itu digunakan untuk visualisasi, peramalan, manajemen risiko, serta juga evaluasi model. Setelah kita cek sigma T, baru kita masuk ke DATES 2. Opsi DATE kedua. Nah, dan DATES 2 ini kita bakal buat grafik yang baru, jadi bisa diikutin aja komennya. DATES 2 sama dengan sequence as.date 2003 01 01 koma as.date as.date 2022 12/01. Month, terus def xts pakai yang guard 11 at sigma.t, order by dengan dates 2. Baru kita bikin plot stdef dengan judul simpangan baku gitaran. Nah, ini dia simpangan baku 2003 Januari, bulan ke-1 dari tahun 2003 sampai 2022 Desember. Nah, kalau udah sampai sini baru kita mulai forecast-nya. Forecast. Dan untuk saya sendiri bakal forecast untuk 6 bulan ke depan. Oke. Nah, lalu ini bakal ada forecast 6 bulan ke depan, yaitu dengan spek, UGuard spek, dengan masukin variance model sama min modelnya. Lalu untuk ini dia Guards model forecast, untuk horizonnya itu 6, berarti itu adalah 6 bulan. Dan juga T1 seriesnya 4,5, 4,2, 3,9, 3,6, 3,4, dan 3,3. Dan jika kita masukin plotnya dengan judul forecast volatility, ini dia, bahwa inflasinya bakal naik selama 6 bulan ke depan. Untuk T1 nya ada di 1,38, sigma forecastnya perubahannya dengan T plus namanya 1,7, di atas 1,78 mau ke 1,8. Sekian, terima kasih.